Teman-teman, kalau kita melemparkan batu ke kolam, maka batu itu akan tenggelam sampai ke dasar kolam. Mengapa batu bisa tenggelam? Apakah karena batu itu berat? Namun, kenapa kapal laut yang jauh lebih besar dan lebih berat bisa mengapung di atas air? Mari kita cari tahu jawabannya dengan menyimak video berikut ini. Ternyata, batu tenggelam atau kapal laut mengapung bukan hanya karena beratnya saja, tetapi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu gaya apung dan kerapatan benda. Hal ini dijelaskan berdasarkan hukum Archimedes yang menyatakan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan tekanan ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sekarang, marilah kita lihat gambar berikut ini. Ada sebuah benda terbuat dari logam baja dengan volume 1 meter kubik, masanya 7.000 kg. Dimasukkan ke dalam air, dan logam ini akan tenggelam sepenuhnya di dalam air. Dan kita lihat ada bagian air yang naik. Dapat dilihat pula jika logam baja mengalami dua gaya. Satu, ada gaya gravitasi yang menarik massa logam baja ke bawah. Gaya ini setara dengan massa logam baja. Kedua, ada gaya apung ke atas yang besarnya setara dengan massa air yang sekarang ditempati oleh logam baja. Karena gaya ke bawah lebih besar dari gaya ke atas dan kerapatan logam baja lebih besar dari kerapatan air, maka logam baja tenggelam. Sekarang mari kita lihat gambar ini. Dengan volume yang sama, massa benda dikurangi hingga massa logam baja sekarang hanya 1.000 kg. Dan kerapatan logam sama dengan kerapatan air. Maka logam baja melayang. Marilah kita perhatikan gambar ini. Dengan volume yang sama, massa benda semakin kita kurangi lagi. Massa logam baja sebesar 200 kg. Sekarang, gaya apung menjadi lebih besar dari massa logam baja. Dan kerapatan logam baja lebih kecil daripada kerapatan air. Maka, logam baja akan mengapung. Nah, teman-teman, prinsip yang sama diterapkan pula pada kapal laut. Kapal laut memiliki ruangan rahasia berupa ruangan rongga udara. Rongga udara dimodifikasi sehingga dapat membuat kerapatan kapal lebih kecil daripada kerapatan air yang dipindahkan. Jadi, meskipun kapal berukuran besar, kapal juga memindahkan air yang jumlahnya sangat besar pula. Sehingga dengan menggunakan prinsip ini, dibuatlah kapal-kapal yang berukuran besar. Nah, begitulah prinsip hukum Archimedes yang diterapkan pada kapal laut. Teman-teman, menarik bukan aplikasi ilmu pengetahuan untuk kehidupan manusia? Karena itu, ayo rajin belajar dan semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk kehidupan manusia.